Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Fadil Azmi, Daniel Mechiho, Wiki Lase, dan Zuleika akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Laporan Keuangan Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Fenomena perkembangan sektor publik sekarang ini dapat dilihat dari semakin menguatnya pelaksanaan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberikan informasi kepada publik terkait dua hal, yaitu transparansi dan pemberian informasi kepada publik untuk pemenuhan hak-hak kepada publik. Sektor publik adalah gabungan dari berbagai macam organisasi yang kompleks dan banyak jenisnya, mulai dari pemerintahan, badan usaha milik negara, dan masyarakat. Entitas organisasi sektor publik seringkali merujuk pada organisasi pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Alasan lainnya adalah organisasi pemerintah merupakan organisasi yang memiliki ruang lingkup paling luas di antara organisasi publik lainnya. Dalam pengelolaan keuangan negara terdapat 5 siklus utama yang wajib dilaksanakan, terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban, yaitu siklus terakhir yang tidak kalah penting dari siklus-siklus sebelumnya. Sejatinya, pertanggungjawaban merupakan wujud pelaksanaan amanat sekaligus bukti pencapaian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat dan semua pihak tentunya menginginkan pertanggungjawaban yang berkualitas atas penggunaan dana yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah. Acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah adalah standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Baiklah, selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintahan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta pengguna laporan pemerintahan, dasar hukum laporan keuangan pemerintahan, dan standar akuntansi pemerintah yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah. Tujuan laporan keuangan pemerintah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber keuangan, kecakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penguatan dan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Fungsi atau peranan laporan keuangan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peranan laporan keuangan adalah laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit dalam struktur pemerintahan pusat atau daerah yang terdiri atas satu lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban belanja laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga lingkungan pemerintah pusat serta satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan pemerintahan. Terdapat beberapa kelompok atau utama pengguna laporan keuangan pemerintahan, namun tidak terbatas pada satu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa, 3 pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan pemerintah. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin mempresentasikan dasar hukum laporan keuangan serta standar akuntansi pemerintahan. Dasar hukum laporan keuangan pemerintahan terdiri dari 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara. Yang keempat, Peraturan Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang keenam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan yakni meliputi 2 aspek. Yang pertama yaitu basis akuntansi, dan yang kedua komponen laporan keuangan pemerintahan. Basis akuntansi menurut PP nomor 71 tahun 2010. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Yang kedua, komponen laporan keuangan pemerintahan. Dalam standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah terdiri dari 2, yakni laporan pelaksanaan anggaran, yaitu meliputi laporan realisasi anggaran serta laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua, laporan finansial yang meliputi neraca, laporan keuangan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain laporan pokok keuangan yang saya paparkan tadi, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, sekian dari saya. Salam sejahtera buat kita semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.